Ada yang mau dibantu Pak? Selamat pagi Oke, Pak. silakan dulu Pak. Oke. Gimana kondisinya hari ini Pak? Oh, siap. Sehat ya Pak ya? Mana kabarnya Pak? Sehat Pak. Syukur. Kita tidak ketemu. Iya Pak. Jadi kebetulan saya ada tugas Pak. Ya silakan Pak. Selagi bisa dibantu kita bantu Pak. Iya Pak. Kalau seperti ini Pak, saya sudah senang sekali Pak. Memang Pak, semua orang itu juga senang Pak. Oke, bisa kita bantu dengan apa? Harus kita senangkan minimal melalui dua Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi di sini Pak, kebetulan saya di kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-7 ada tugas Harus Pak. yaitu melakukan coaching Pak, coaching akademik. Jadi di sini Pak tidak jauh beda dengan yang pernah kita lakukan, melakukan supervisi seperti itu Pak. Oke. Kalau misalnya Pak Simbolon mengizinkan begitu Pak. Oke, silakan. Silakan Pak. Baik Pak, jadi ada beberapa yang akan saya sampaikan nanti Pak, yang perlu Bapak sampaikan dengan saya Pak. Kalau boleh tahu ya Pak ya, Bapak mengempu mata pelajaran di kelas berapa ini Pak? Oh, Kelas saya mengampu mata pelajaran gambar teknik di kelas 10 TBSN, teknik bisnis segala macam Pak. Baik, Pak. Berarti membawa mata pelajaran gambar teknik Pak ya, di kelas 10 TBSN. Kalau boleh tahu juga ya Pak ya, ini di dalam pembelajaran gambar teknik ini yang akan Bapak bawakan, apa tujuan pembelajarannya Pak ya? Yang pertama, di dalam gambar teknik ini kita masuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini Pak. Iya. Oke. Itu di sana masalah garis. Ya. Yang pertama di sana tujuannya, ya, di mana peserta didik harus mampu menjelaskan standarisasi gambar teknik. Baru kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis garis secara mandiri. Ya. Baru yang ketiga, peserta didik mampu menggambarkan garis dalam menggambar dengan mandiri. Baru yang keempat, peserta didik mampu menggambarkan garis dengan mempergunakan satu pasang segitiga secara mandiri. Itulah tujuan utama di dalam pelajaran pertemuan kedua masalah garis. Baca Pak. Lalu yang lain Pak? Berarti ada 4 tadi Pak ya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan yang kedua. Iya. Tentu dalam pembelajaran itu berarti harus mempergunakan alat ya Pak ya. Iya, itu Pak. Oke. Berikutnya Pak, kira-kira dalam pembelajaran nanti aspek apa yang akan dikembangkan yang hendak dicapai? Di sana aspek yang dikembangkan atau yang dicapai, yang pertama mandiri. Sikap mandiri. Iya, karena kita tidak terlepas dari profil Pancasila. Oke, berarti sifat mandiri Iya. sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Baru yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, di dalam menggambar ini harus dituntut kesabaran, ketelitian, Kesabaran dan ketelitian. dan waktu di dalam menggambar. Baru anak kita harus kreatif dalam capaian yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita.
ini ya Pak ya, yang akan dikembangkan di dalam pembelajaran gambar teknik ini Pak ya. Kalau saya hitung tadi ada sekitar 7, dan di sini memang sudah menyangkut dengan profil pelajar Pancasila Pak. Di situ sudah ada sikap mandiri, kerjasama, disiplin juga, kreatif, kemudian kesetiaan dan kesabaran begitu Pak ya. Yang ketiga Pak, strategi apa yang akan Bapak sampaikan atau metode yang paling tepat untuk menyampaikan gambar teknik ini Pak kepada peserta ini? Strategi atau metode yang kita terapkan, jadi tidak kita buktikan memang hasilnya lumayan Luar biasa gitu ya, luar biasa. Gimana? Yang pertama, strategi atau metode demonstrasi. Artinya di sana di mana Bapak gurunya atau saya yang mengajarkan gambar teknik itu harus pertama saya praktekkan, saya demonstrasikan, ya, sampai berulang kali. Sudah saya demonstrasikan, baru anak-anak kita tanya, apakah sudah bisa atau tidak? Kalau sudah bisa, langsung kita panggil ke depan supaya didemonstrasikan. Kalau belum, kita ulangi. Itulah itu kesabaran itu. Baru kalau sudah bisa, kita panggil, bisa, baru masuklah kita strategi yang berikutnya atau metode yang berikutnya, yaitu metode penugasan atau project. Penugasan dalam bentuk project. Iya. Baik Pak, di sini berarti ada metode yang digunakan itu ada 2 ya Pak ya? Iya. Demonstrasi, didemonstrasikan dulu di depan kelas Iya. dengan beberapa kali penuh dengan kesabaran ya Pak ya? Iya. Dan yang terakhir hasil akhirnya itu dengan melakukan penugasan. Berarti nanti ada lembar kerja di sini. Ya, betul Pak. Jadi waktu penugasan, Iya, Pak. lembar kerja atau bahasa kerennya LKS, lembar kerja siswa, sudah kita berikan. Di sana kita buat soal. Iya. Ya, apa atau jenis yang bagaimana mau digambarkan oleh anak kita. Ya, sudah ditulis. Misalnya dengan mempergunakan satu pasang segitiga itu sesuai dengan waktu demonstrasi tadi. Jadi di meja anak-anak nanti harus kita lihat bagaimana anak-anak itu mempergunakan segitiga yang satu pasang itu, harus kita pandu. Ya, ini kita. Ini satu persatu Pak. Kita pilih. Itulah misalnya kesabaran. Jadi guru harus sabar. Kalau gurunya sabar, otomatis pun anak ini juga sabar. Betul Pak. Kita pandu, kita lihat. Kalau tangan kurang pas, menarik di apa? Di bukunya. Ya kita arahkan. Atau kita bergerak lagi ke depan, kita demonstrasikan lagi, ilustrasikan lagi. Karena itu betul-betul paham dalam penyiaran gambar itu. Baik, berikutnya Pak, selain sudah dilakukan pembelajaran ini, kemudian metodenya sudah tepat, kemudian pengembangan yang akan dicapai sudah tepat. Kira-kira apa motivasi yang akan Bapak sampaikan kepada peserta didik itu agar mereka itu lebih berminat atau lebih semangat lagi Pak mempelajari gambar teknik? Apakah ada motivasi tersendiri dari Bapak ini? Terima kasih Pak. Sebelum kita ke sana, kita tidak terlepas dari jargon atau tulisan SMK. Jargon SMK ini. Iya. SMK Bisa. SMK hebat. Hebat ya. Atau SMK hebat, SMK bisa, SMK bisa hebat. Hebat. Artinya di sana, di mana SMK itu harus serba bisa semua. Harus bisa. Iya, harus serba bisa. Apalagi orang tua di kampung, ya
kalau dibilang SMK itu udah hebat itu. Jadi itu mengatasi itu supaya terjawab apa harapan orang tua atau harapan masyarakat, maka harus ada motivasi khusus. Ada motivasi secara khusus. Iya, misalnya harus kita arahkan. Ya, di dalam pelajaran menggambar ini, kalau betul-betul dia sabar, dia kreatif, dia teliti, bisa ini menambah income, penghasilan. Ya, misalnya karena dalam menggambar teknik, di sana belajar garis, aplikasinya bisa membentuk sesuatu. Misalnya menggambarkan huruf. Iya, menggambar huruf. Jadi kalau anak kita sudah pandai menggambar huruf, beda menulis dengan menggambar. Ya, kalau menulis ya. bebas, kalau menggambar ada aturan. Berapa tinggi hurufnya? Ada tekniknya. Iya, ada tekniknya. Berapa tinggi hurufnya? Berapa lebarnya? Berapa ketebalannya? Makanya sekarang itu harus betul-betul kita arahkan ke sana. Artinya kalau digambar teknik itu ternyata huruf itu pun bisa digambar. Harus digambar. Beda dengan menulis. Beda menulis. Oke, Pak. Misalnya di sana tingginya sekian, lebarnya sekian, lebarnya sekian. Ya, di aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi anak kita jurusan teknik bisnis sepeda motor atau bahasa kerennya orang nanti menjadi mekanik atau membuka bengkel, ya membuka bengkel. Harapannya seperti itu. Iya, otomatis untuk membuat pelang mereknya tak perlu lagi dicetakkan keluar. Untuk perang merek dari Iya, usahanya itu, Pak. untuk usahanya, ya tak perlu lagi dicetak keluar. Itu membuat mereknya dengan belajar tadi, dengan menerapkan bagaimana mengembangkan itu. Nah, ini jadi kalau Pak keluar yang minimal harganya 17.000, tapi kan tidak pemasukan kan? Makanya itu selalu kita arahkan. Selain itu menyablon Dengan iya, seperti apa Pak? Sebagai sampingan itu kita buka sablon di rumah dengan belajar menggambar teknik. dari gambar teknik Iya. itu bisa melakukan sablon begitu. Iya, karena hanya butuh kesabaran. Memang kalau nggak sabar, nggak jadi. Maka tadi capaian yang dicapai pertama harus kesabaran, harus sabar. Segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan sabar, hasilnya lumayan. Segala sesuatu itu kalau kita kerjakan dengan teliti, hasilnya bagus. Itu aja Pak. Baik Pak, saya semakin tertarik ini Pak mau melihat Bapak dalam menyampaikan materi ini nanti kepada peserta didik. Kalau boleh saya tahu ya Pak ya, ini Bapak masuk hari apa ya Pak? Oke, terima kasih Pak. Nah, biasanya jadwal saya mengajar gambar teknik itu hari Selasa Pak. Hari Selasa. Ya, jadi kita masuk besok kelas pertama. Jadi besok anak-anak kita sudah siap atau udah ready di dalam kelas. Pas masuk kita besok, kita berdelapan kelas, anak-anak kita itu udah inilah di desa. Kebenaran bukan di desa. Anak kita itu langsung berdiri, ya, berdoa menurut agama dari kota masing-masing, baru penghormatan kepada bapak gurunya atau ibu gurunya, ya. Dari situ masuk kita periksa semua udah standby, baru masuk kita mengakhiri apa yang kita ajarkan. Itulah kebiasaan yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 1 Perbaluan Pak. Baik Pak, saya kira bincang-bincang kita Pak, komunikasi konsisten ini sampai di sini Pak. Jadi besok kita akan ketemu kembali ya Pak ya. Terima kasih Pak. Dulu Pak, saya di Bapak. Sampai ya Pak. Iya. Ya Pak, waktu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke Pak. Selamat. Hati-hati Pak ya, betul Pak ya. Terima kasih Pak. Bersiap. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Selesai. Beri salam. Selamat pagi, silahkan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, jadi bapak ini tamu kita atau melihat bagaimana nanti kita cara pembelajaran kita. Ya, harus berusaha. Perhatikan dulu, ini meja harus sudah diluruskan. Luruskan. Kita kan belajar menggambar kan, harus lurus, diluruskan. Ini diluruskan, lurus. Oke, terima kasih karena bisa kita udah posisi bagus semua. Ada kawan yang hadir? Hadir semua? Masih apa absen ya? Habis itu di absen ya. Kita di materi kita hari ini yaitu untuk menginformasikan ya bagaimana gambar itu untuk mengasih tahu kepada pihak yang lain apa sebenarnya yang mau dikerjakan. Di sana kita bahas yaitu standar gambar, baru jenis garis, ya, mempergunakan satu pasang segi tiga. Jelas yaitu membuat garis dengan menggunakan satu pasang segitiga secara mandiri ya, karena kita tidak terlepas dari profil yang tersedia. Yang kita ambil di sana yaitu dengan mandiri ya, membuat garis ya, yaitu garis yang kita buat di sana yang 60 derajat ya, yang 30 derajat ya, yang 45 derajat, 90 derajat dulu ada di sana. Nanti kalau ada pas ini, contohnya dulu Anda memakai nanti di buku kerja yang telah berikan. Mungkin siapa nanti yang mau ke depan, silahkan ke depan. Kayaknya segitiga ini satu kan? Ini sudut berapa nih? Sudut berapa nih? Ini sudut berapa? Ini sudut berapa? Satu segitiga berapa derajat? Berapa derajat? Satu segitiga berapa derajat? Belajar nak ya, belajar ya. Satu segitiga itu 180 derajat ya. Sudutnya. Ini bagi-bagi ya. Inilah segitiga sama. Segitiga sama. Kalau sama kaki berarti harus sama panjang kakinya. Tapi ya jangan nanti maaf ya,
Kalau orang nanti ya dia gini-gini, gak bilang, sama kaki dia gak bilang. Nanti kalau dia apa, kalau dibacok nanti kan. Ya, hati-hati. Ya, jangan apa. Karena belajar segitiga, gak bilang sama kaki dia ya. Karena sama kaki itu sama, panjang dua-duanya. Ya kan? Oke. Belajar nak ya, saya ganteng-ganteng. Ya. Dulu kita menerapkan, kita gambar dulu apa dulu busuk sangkar atau segi empat. Ya, menggambar apa pun yang segi empat biar enak. Ini garis pinggirannya ini, ya, ini garis pinggirnya. Kita paskan ya, sorong ya, kita sorong ini, sorong, ya, baru kita tarik. Ya, baru ini kita tarik. Lalu kita balik lagi ke sini, terpanjang. Tapi tangan ini harus apa? Harus kuat. Baru berpos dari atas bersama sudutnya nanti. Ini tinggal balik kita, kembalikan ini, sudut ini. Ya, ini kita sorong kembali, katakan, geser kemari, ya, sini bertemu, tandai, ya, sorong ya, harus kembali ke sini, ya, ini biar apa? Biar sini kita pindahkan ketiganya. Biar saya pada sampai 13 cm. Nah, sekarang kita mau menentukan sudut berapa? Sudut berapa? Sudut berapa? Kita dulu yang gampang dulu, 45 dulu ya. 45. Oke. Kita letakkan sini. Kalau udah lurus dan kita tempelkan. Dan kita tempelkan. Tarik garisnya. Tarik. Enak kan cara nariknya? Enak, Pak. Itulah kalau ahli. Nah, cara nariknya. Jadi sama ukurannya, ya. Jarak yang di sini dengan sini sama. Tidak perlu lagi kita mengukur di sini, mengukur di sini, enggak pakai. Cukup di bawah ini kita tandai. 45 derajat. Kalikan peragakan bagaimana menggunakan segitiganya. Atau siapa ke depan dulu untuk melanjutkan ini? Siapa ke depan? Ya, tinggal diletakkan di sini. Ya, letakkan di sini. Ya, tinggal apa? Geser. Tarik garisnya. Hanya tarik garisnya. Dengan catatan, kalau menarik garis jangan diulang-ulang atau apa, bolak-balik 30 derajat. Sama seperti yang tadi, ya. Pertama kita buat dulu kotak segi empatnya. Nah, baru dari sini, karena sama tadi pakai apa ya? Ini kita letakkan
Ya. Bawa kemari. Nah. Ini pindahkan, geser. Harus sorong. Nah, baru seperti ini. Ini ketinggal taruh di atas. Tempelkan ini kan. Bagaimana bentuknya? Kalau dia sudah paham, tinggal ini. Nah, bisa jadi dia. Tarik. Nah, ini kita hapus. Nah, sekarang yang diminta berapa? 30 Tinggal melihat ini. Makanya tadi kan saya sampaikan ini berapa? 140 derajat. Yang ini 90 ya. Yang ini 60. Ini yang 30 ya. Berarti satu segitiga 180 derajat. Itu tadi kan apa ya? Tadi kalau saya apalagi kita latihan dulu tahu itu ya. Apalagi kalau teknik. Kalau harapan orang tua itu serba bisa itu, main teknik. Jadi kita memang serba bisa. Ya, mulai jurusan TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Berarti sekarang dia itu penjualan kan? Bagus. Sekarang kita tinggal menempelkan segitiga ini, tempelkan sini. Ya, cari posisi yang 30 derajat. Nih. Tapi tangannya jangan bergeser ya. 30. Dan selanjutnya. Nah, sama. Kalau kita mengukur, kalau kita tanda-tandai, ya, kita tandai di sini, tandai di sini, nanti kan pasti nilai yang 30. Ya. Coba ya. Baru kita masukin kita masukin 45 derajat. Ya, 45 derajat. Tinggal lihat ini. Ini kan 90. Ini 90. Ini 45. Berarti 180. Sama hal seperti yang tadi. Kita buat dulu apa ya? Kotaknya, ya. Kita tinggal di sana ini. Dalamnya ada sini apa? Langsung gambarkan. Tarik sini. Ya. Buat sana apa? Geser. Sekarang bagaimana? Buat asirannya. Sekarang masuk kita yang 90 derajat. Sama halnya dengan membuat seperti gambar yang tadi.
Tapi dengan catatan, ya. Kemarin tadi penerapan garis ini. Jadi yang kita pakai di sana itu garis apa? Garis apa kita pakai sini? Itu garis tebal dengan garis tipis, ya. Biasanya asilan itu garis tipis. Ya, yang ini yang 90, yang ini yang 45 derajat. Ada pertanyaan? Kita paham semua? Oke, udah, kerjakan lah. Ya, kerjakan. Buktikan. Sekarang kita membuktikannya. Itulah profil Pancasila tadi, itu yang mandiri. Jadi Anda harus bisa menggambarkan. Ya. Karena belajar menggambar ini cara disampaikan. Kalau betul-betul Anda menguasai, ya, menguasai masa depan cerah. Tadi kan saya pesankan gimana gambarnya jangan dilipat-lipat supaya mempengaruhi hasilnya nanti. Karena kita sudah sepakat dari dulu bahwa belajar menggambar itu berarti ingat ini waktu pembersihan dengan tip tekniknya. Buat gambar garis putus-putus, ya, dengan bentuk tegak. Itu 90 derajat. Yang pertama. Baru yang kedua, buat gambar garis bentuk putus-putus dengan sudut kemiringan 30 derajat. Catatan, bentuk gambarnya yaitu huruf, ya, dengan panjang 20 cm, lebar 15 cm. Lebar 30 cm. Ya, panjangnya ini 20 cm dengan 15 cm, ya. Sudah dipahami? Jelas? Ada pertanyaan? Ada? Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi kepada apa-apa tetap semangat, ya. Dan harus ada cita-citamu. Saya harus berhasil dengan pelajaran menggambar. Tapi sebelum kita berdua, ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bersiap untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat siang. Selamat pagi Pak Simbolon. Selamat juga pasangan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Kabar Bapak? Luar biasa Pak. Amin. Baik Pak, pada kegiatan kita pagi hari ini seperti yang telah kita sepakati Pak, yang pertama kita telah melakukan tahap praobservasi, kemudian yang kedua tahap observasi yang kemarin pada hari Selasa pembelajaran di ruang kelas saya, dan sesi kita untuk yang pagi hari ini Pak, yaitu melakukan pasca observasi. Ada beberapa yang akan saya sampaikan Pak. Setelah melakukan pembelajaran di ruang kelas kemarin pada mata pelajaran Materi ada gambarnya mengenai garis. mengenai garis, berarti materinya garis, pada gambar teknik di kelas 10 TBS itu. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung Pak, kira-kira menurut Pak Simbolo, apakah dengan gaya pembelajaran yang Bapak terangkan itu siswa sudah mampukah mencapai tujuan dari pembelajaran ini Pak? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Strategi yang kita ajarkan kepada siswa itu yaitu dengan strategi proyek dan dengan demonstrasi. Ini di sana siswa kita itu kalau tidak mampu dia atau belum bisa dia, kita ulangi. Misalnya saya sebagai kuliah itu harus saya demonstrasikan bagaimana misalnya untuk menggambarkan garis, misalnya garis 45 derajat, garis 35 derajat, atau garis 30 derajat, garis 45 derajat, dan garis 60 derajat, atau berbagai jenis pembentukan garis. Bisa kita gambarkan dengan menggunakan satu paras tiga. Terima kasih Pak Simbolon. Memang yang saya observasi pada saat pembelajaran itu, memang yang saya lihat juga Bapak sangat antusias sekali dalam pembelajaran tersebut. Tujuan dari pembelajaran sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Nah, berikutnya Pak, tentu dalam pembelajaran itu mencapai tujuan yang kita harapkan, mungkin ada masalah Pak. Menurut Bapak, masih adakah masalah dalam proses pembelajaran atau misalnya peralatannya atau yang lain seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Memang masalah itu ada, tapi masalah itu bisa kita atasi. Namun demikian, dalam beberapa misalnya seperti Indonesia gambar, itu sangat kebutuhan yang sangat mendalam atau yang sangat perlu. Baik Pak, terima kasih. Berarti yang bisa Bapak ajak kerjasama di sini adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, bagian sarana prasarana, bahkan di sini tadi ada juga pemimpin. Selain dari yang 3 unsur ini Pak, apakah menurut Bapak untuk mengatasi masalah ini masih adakah unsur lain yang berperan begitu? Sebenarnya kita sebagai guru teknik, ya, itu mengatasi sementara waktu bisa kita pakai dan biaya itu kita akan mempelajari. Misalnya nanti meja itu bisa nanti digaris dengan baik, ya, untuk menjaga supaya kebersihan tempat tadi apa terjaga, ya. Memang yang biasanya yang dilihat, ya,
Misalnya membeli sarana baru, membeli kepala sekolah, membeli. Berarti untuk sementara Bapak bisa menggunakan whiteboard seperti itu. Bapak seberapa yakin dengan rencana Bapak ini? Seberapa yakin? Apakah ini pasti berhasil begitu Pak? Kalau masalah itu Pak, kita menunjukkan ya kami berhasil tahun ini ya tahun depannya, karena anggaran itu kan udah alokasinya, mungkin tahun ini nggak ditampung, mudah-mudahan tahun-tahunnya ya kita tampung. Terus Pak, pada belakang ya Pak sebagai anggota di sana bisa untuk membantukan. Mari, terima kasih Pak. Mudah-mudahan semua yang Bapak butuhkan dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran gambar teknik ini dari segi sarana prasarana bisa terpenuhi begitu ya Pak ya. Mungkin sampai di sini Pak pembicaraan kita pada pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya sukses dalam pembelajaran Pak ya. Sebelum baik. Terima kasih Pak Rektor telah mengtampilkan supervisi akademik ya pasca observasi. Ada beberapa hal yang tadi saya catat. Yang pertama, Pak Eko sudah bagus ya dalam hal membuat pertanyaan menggali ya, pertanyaan terbuka, sehingga tadi Bapak yang menjadi dosennya ini mampu menjelaskan pertanyaan itu dengan baik, dengan tugas ya. Nah itu yang pertama sudah bagus, pertanyaannya yang menggali. Kemudian juga tadi sudah bertanya mengenai keberhasilan dari yang sudah dilaksanakan di kelas. Cuma sedikit di sini saya mengingatkan untuk kedepannya untuk praktek supervisi akademik coaching ini kan ini sebenarnya bekal kita lebih kepada apabila menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang kepala sekolah, di mana tugas kepala sekolah itu adalah mensupervisi guru. Nah, jadi yang perlu diperhatikan pertama antara percakapan pra supervisi ya atau pra observasi itu dengan observasi dan pasca observasi itu ada benang merah. Dan benang merah dia. Nanti di pra observasi itu digali apa yang guru itu ingin tingkatkan di pra observasi. Jadi dia fokus, nggak terlalu banyak, nggak terlalu lebar kemana-mana. Jadi di pra observasi itu jelas yang mau ditingkatkan misalnya A, B. Nanti saat observasi yang Bapak nilai itu, yang Bapak perhatikan ya AB itu aja. AB itu ya di poin A, poin B. Ketika pasca observasi, nanti yang diperbincangkan itu ya bagian A, bagian B nya. Jadi dia fokus, ya kan. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah setelah pasca observasi ini nanti itu dia ada rencana tindak lanjut. Apa setelah ini yang dilakukan oleh orang yang kita